Selamat datang di kanal kami. Kita Bisa. Kanal kami membahas berbagai hal tentang pengembangan diri, motivasi untuk menuju kesuksesan. Seberapa sering Anda menerima pujian dan kemudian meragukan apakah pujian itu tulus atau tidak? Ada baiknya untuk berasumsi bahwa orang-orang memiliki niat baik, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Terkadang, orang-orang hanya berpura-pura bersikap baik kepada kita, dan penting untuk mengetahui tanda-tanda perilaku ini. Apakah Anda bertanya-tanya apakah orang-orang di sekitar Anda benar-benar baik? Marilah kita melihat tanda-tanda teman palsu yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ciri-ciri teman palsu adalah tidak konsisten. Salah satu ciri teman palsu adalah seringkali menunjukkan perilaku yang tidak konsisten. Artinya sikap dan perkataan mereka sering berubah-ubah tergantung pada situasi atau orang yang mereka hadapi. Ketidakkonsistenan ini sering membuat kita merasa bingung dan tidak nyaman dalam menjalin persahabatan dengan teman yang berperilaku seperti ini. Orang yang tidak konsisten biasanya memiliki motif tersembunyi dalam berteman. Mereka mungkin hanya ingin memanfaatkan kita untuk keuntungan pribadi atau hanya ingin terlihat populer di kalangan teman-teman. Contoh ketidakkonsistenan yang sering ditunjukkan oleh teman palsu, seperti mereka bisa bersikap sangat baik dan perhatian pada satu saat, namun di saat lain mereka bisa bersikap dingin dan mengabaikanmu. Atau juga mereka selalu mengutamakan kepentingan pribadi mereka daripada persahabatan, dan di saat Anda membutuhkan bantuan, mereka selalu punya alasan untuk menolak. Sebenarnya mereka tidak memiliki niat untuk membangun persahabatan yang tulus dan mendalam, mereka hanya ingin memanfaatkan Anda untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, ciri-ciri teman palsu adalah egois. Teman yang egois cenderung hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan kurang peduli dengan perasaan atau kebutuhan orang lain. Teman yang egois biasanya hanya akan menghubungi atau mencari Anda saat dia membutuhkan sesuatu, seperti pertolongan, pinjaman, atau sekadar ingin diajak bersenang-senang. Ketika Anda membutuhkan bantuan, mereka mungkin akan menghilang atau memberikan alasan yang tidak masuk akal. Bahkan ketika Anda sudah berbuat baik padanya, dia tidak merasa perlu membalas budi atau bahkan mengucapkan terima kasih. Ketika Anda sedang mengalami masalah atau kesulitan, teman yang egois ini cenderung menghilang atau mengurangi intensitas komunikasinya. Mereka tidak ingin terlibat dalam masalahmu dan lebih memilih untuk menjaga jarak. Percakapan dengan teman yang egois biasanya didominasi oleh dirinya sendiri. Dia akan terus berbicara tentang dirinya tanpa memberikan kesempatan bagi Anda untuk bercerita. Dan yang terlihat pada teman yang egois yaitu mereka cenderung kurang memiliki empati dan kesulitan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Mereka lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan mereka pribadi, sehingga seringkali mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Alasan mereka bersikap seperti itu karena mereka hanya memandang pertemanan untuk keuntungan diri sendiri dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Yang ketiga, ciri-ciri teman palsu adalah menyebarkan gosip. Teman yang suka menyebarkan gosip biasanya memiliki niat untuk menjatuhkan orang lain atau mencari perhatian. Mereka seringkali memanfaatkan informasi pribadi yang mereka dapatkan dari orang lain untuk menciptakan drama atau konflik. Teman palsu seringkali membicarakan orang lain dengan cara yang negatif kepada Anda dan di lain waktu akan membicarakanmu di belakang dengan orang lain. Mereka mungkin akan membesar-besarkan kesalahanmu, menyebarkan rumor yang tidak benar tentangmu, atau bahkan mencoba menjatuhkan reputasimu. Mereka suka membandingkanmu dengan orang lain, terutama dengan orang yang mereka anggap lebih baik darimu. Tujuannya adalah untuk membuatmu merasa tidak cukup baik atau minder. Teman palsu seringkali menyebarkan informasi yang tidak benar tentangmu, baik itu tentang kehidupan pribadimu, pendapatmu, atau bahkan tentang hubunganmu dengan orang lain. Mereka seringkali terlihat senang ketika ada drama atau konflik di antara teman-teman. Mereka bahkan mungkin ikut serta dalam menciptakan drama tersebut. Mereka melakukan hal ini mungkin karena merasa tidak aman dengan diri sendiri, sehingga berusaha untuk menjatuhkan orang lain agar merasa lebih baik. Atau mereka mungkin mencari perhatian dengan cara menciptakan drama atau gosip. Yang keempat, ciri-ciri teman palsu adalah tidak mendukung. Teman sejati adalah orang yang selalu ada untuk kita, baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan moral, semangat, dan bantuan yang kita butuhkan. Sebaliknya, teman palsu cenderung tidak memberikan dukungan yang kita harapkan. Mereka sering meragukan kemampuan kita atau meremehkan tujuan yang ingin kita capai. Alih-alih memberikan semangat, mereka malah membuat kita merasa tidak percaya diri. Bahkan mereka sering membandingkan kita dengan orang lain,
terutama dengan orang yang mereka anggap lebih baik dari Anda dengan tujuan untuk membuat Anda merasa tidak cukup baik atau minder. Mereka cenderung demikian dikarenakan mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Mereka sulit untuk merasakan apa yang kita rasakan atau mungkin juga mereka iri dengan keberhasilan atau potensi yang kita miliki. Yang kelima, ciri-ciri teman palsu adalah mengkritik secara berlebihan. Teman yang suka mengkritik secara berlebihan seringkali membuat kita merasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Kritik yang membangun memang diperlukan dalam sebuah persahabatan, namun jika kritik tersebut diberikan secara terus-menerus dan tanpa memperhatikan perasaan orang lain, maka itu bisa menjadi tanda dari sebuah hubungan yang tidak sehat. Teman seperti ini selalu mencari-cari kesalahan atau kekurangan pada diri kita. Bahkan hal-hal kecil pun bisa menjadi bahan kritik. Apapun yang kita lakukan, mereka selalu menemukan sesuatu yang salah atau kurang. Dan yang membuat kita tidak merasa nyaman, kritik yang mereka berikan seringkali disampaikan dengan nada yang menyindir atau meremehkan, tanpa mereka peduli dengan perasaan kita ketika memberikan kritik. Yang penting bagi mereka adalah menyampaikan pendapat mereka. Mereka melakukan hal ini karena mereka mungkin merasa tidak aman dengan diri sendiri, sehingga berusaha untuk menjatuhkan orang lain agar merasa lebih baik. Mungkin juga mereka merasa perlu menunjukkan betapa pintarnya mereka dengan cara mengkritik orang lain. Yang keenam, ciri-ciri teman palsu adalah manipulatif. Teman yang manipulatif seringkali menggunakan berbagai taktik untuk mengendalikan atau memanfaatkan orang lain. Mereka pandai dalam memanipulasi situasi dan perasaan orang lain agar sesuai dengan tujuan mereka dengan memutarbalikkan fakta sehingga Anda menjadi bingung dan meragukan diri sendiri. Dapat juga mereka mengancam akan memutus hubungan denganmu jika Anda tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka seringkali berpura-pura menjadi korban atau orang yang paling menderita agar Anda merasa kasihan dan mau membantu mereka. Terlebih lagi mereka akan mencoba mengontrol apa yang Anda lakukan, siapa temanmu, atau bahkan apa yang Anda pikirkan. Mereka melakukan hal ini dengan tujuan utama mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik itu materi, perhatian, atau kekuasaan. Dan mungkin saja mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Yang ketujuh, ciri-ciri teman palsu adalah merendahkan. Teman yang suka merendahkan seringkali membuat kita merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, dan bahkan terluka. Mereka seringkali menyamarkan tindakan merendahkan dengan berbagai cara, sehingga sulit untuk dikenali pada awalnya. Mereka sering membuat komentar-komentar yang merendahkan kemampuan, penampilan, atau pencapaian kita. Tujuannya adalah untuk membuat kita merasa rendah diri. Ketika kita menyampaikan ide atau pendapat, mereka akan langsung mencibir atau meremehkannya. Ini membuat kita enggan untuk berbagi lagi di kemudian hari. Bahkan mereka sering menggunakan humor yang menyindir atau mengejek untuk menyakiti perasaan kita dan juga membuat kita merasa bersalah atas segala sesuatu, bahkan hal-hal yang di luar kendali kita. Mereka melakukan hal ini karena mungkin mereka ingin merasa lebih superior dengan cara merendahkan orang lain. Atau mereka mungkin menyimpan dendam terhadapmu dan ingin membalas dendam dengan cara merendahkanmu. Yang kedelapan, ciri-ciri teman palsu adalah bersikap berbeda di depan orang lain. Teman yang seperti ini seringkali memiliki dua wajah. Di depanmu, mereka mungkin bersikap sangat baik dan perhatian. Namun, di belakangmu atau di depan orang lain, mereka bisa saja berbicara buruk tentangmu atau bahkan menyebarkan gosip. Perilaku ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakseriusan dalam persahabatan. Mereka tidak memiliki niat untuk membangun hubungan yang tulus dan mendalam denganmu. Mereka mungkin terlihat sangat akrab dan mendukungmu di depan umum, namun di belakangmu mereka justru membicarakan kekurangan atau kesalahanmu kepada orang lain. Di depan umum, mereka akan berpura-pura menjadi sahabat terbaikmu, namun sebenarnya mereka tidak peduli denganmu, bahkan mereka mungkin menyebarkan rumor atau gosip yang tidak benar tentangmu untuk menjatuhkan reputasimu. Mereka melakukan hal ini karena mereka mungkin mencari perhatian dengan cara menciptakan drama atau gosip, atau mungkin iri dengan keberhasilan atau popularitasmu. Demikian beberapa ciri-ciri teman palsu yang mungkin ada di sekitar kita. Dan jika Anda sudah yakin bahwa seseorang adalah teman palsu, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, kurangi waktu yang Anda habiskan bersama mereka. Mengurangi waktu yang kita habiskan bersama teman palsu adalah salah satu langkah paling efektif untuk melindungi diri kita dari pengaruh negatif mereka. Dengan mengurangi waktu bersama, kita akan lebih jarang terpapar perilaku negatif mereka seperti kritik, manipulasi, atau gosip. Ini memberikan ruang bagi kita untuk memulihkan energi positif.
Dan kita akan memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk membangun persahabatan yang lebih tulus dan mendukung. Yang kedua, alihkan perhatianmu pada hal-hal positif dan kegiatan yang Anda sukai. Ketika kita fokus pada hal-hal positif dan kegiatan yang kita sukai, secara tidak langsung kita sedang melakukan beberapa hal penting seperti melepaskan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih bahagia dan mengurangi stres yang mungkin disebabkan oleh interaksi dengan teman palsu. Selain itu, dengan fokus pada kelebihan dan pencapaian diri, kita akan merasa lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh komentar negatif dari orang lain. Dan yang terpenting, melalui kegiatan yang kita sukai, kita berpotensi bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki minat yang sama. Ini membuka peluang untuk menjalin persahabatan yang lebih sehat dan mendukung. Membangun hubungan yang sehat membutuhkan waktu dan usaha. Jangan ragu untuk membuang orang-orang yang membuatmu merasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Apakah Anda memiliki pengalaman dengan orang yang berpura-pura baik? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembahasan ini. Berikan masukan Anda di kolom komentar agar kanal ini dapat makin maju dan berkembang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk tekan tombol like, subscribe dan share ke orang-orang yang mungkin juga membutuhkan. Sampai jumpa pada topik yang berbeda.